Di setiap kisah, ada hikmah yang tersembunyi. Di setiap luka, ada cahaya yang menanti. Selamat datang di Sohibul Hikayat, tempat hati kembali menemukan arah. Kita takut pada dosa besar, takut zina, takut riba, takut meninggalkan sholat. Tapi, kita sering tidak takut pada dosa kecil, padahal bisa jadi yang menghancurkan iman kita. Bukan dosa besar yang jarang dilakukan, melainkan dosa kecil yang terus diulang. Setiap hari, pemuda itu kini lebih rajin ke masjid, tapi malam hari, ia kembali tergoda membuka konten yang tidak pantas. Ia berkata dalam hati, cuma sebentar. Ini kan bukan zina. Besok juga taubat. Ia tetap salat, tetap bekerja, tetap terlihat baik. Namun ekspresinya mulai kosong, salatnya cepat, doanya terasa hambar. Dosa kecil itu tidak langsung merobohkannya, tidak membuatnya miskin, tidak membuatnya sakit. Tapi pelan-pelan, ia kehilangan kekhusyukan. Dan yang paling berbahaya, ia mulai merasa biasa. Rasulullah bersabda dalam riwayat Musnad Ahmad, jauhilah dosa-dosa kecil, karena ia akan berkumpul pada diri seseorang hingga membinasakannya. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَوُذِئَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah kitab, catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang terlewat. Semua tercatat. Dosa kecil itu seperti rayap, tidak terlihat dari luar. Rumahnya masih berdiri, catnya masih bagus, tapi bagian dalamnya rapuh. Masalahnya bukan pada besar kecilnya dosa, masalahnya pada sikap hati terhadap dosa itu. Imam besar seperti Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang yang lalai melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dosa kecil yang terus diremehkan membuat hati mengeras, dan hati yang keras sulit menerima nasihat, sulit menangis dalam doa, sulit merasakan kehadiran Allah. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri. Dosa kecil apa yang sering kita ulang? Ghibah, menunda salat, konten yang tak pantas, berbohong sedikit. Apakah kita benar-benar menganggapnya kecil? Atau hanya karena kita sudah terbiasa? Bagaimana jika dosa itulah yang menghalangi terkabulnya doa-doa kita? Bagaimana jika itu yang membuat hati terasa jauh? Meski tubuh kita rajin beribadah, kadang yang perlu kita tinggalkan bukan hanya dosa besar, tapi kebiasaan kecil yang mengundang murka tanpa kita sadari. Jangan tunggu nanti. Hapus, tinggalkan, minta ampun. Karena hati yang bersih lebih berharga daripada citra yang terlihat suci. Jika episode ini menamparmu dengan lembut, subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi. Kita sedang belajar bersama, bukan menjadi sempurna tapi menjadi lebih baik. Di episode 4 nanti kita akan membahas kenapa hati terasa kosong padahal ibadah jalan terus. Karena tidak semua ibadah benar-benar sampai ke hati. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.